Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Yayasan Masjid Al-Mirah, Namira, Ketua Takmir dan segenap anggota dan pengurus, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Namira, kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat yang nyata malam ini, antum semua bisa sampai di Masjid Namiro, itu nikmat. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibukukan oleh Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar beliau Sahih Bukhari di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid, kemudian dia duduk bermajelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukurlah, ini nikmat. Antum ini dipilih Allah. Kalau nggak dipilih sekarang nggak di sini. Apalagi hujan-hujan seperti ini. Enaknya yang goreng pohong, buka kopi, cangkruk, enak sih. Ini jenengan ini pilihan Allah nih. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Rasul Muhammad SAW diletakkan di kitab Sahih Muslim beliau, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfiralahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan tujuan dia beribadah, maka langkahnya adalah rahmat yang dilipatkan oleh Allah sebagai tambahan. Wa idza qa'ada maghfiralahu, dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah, ini nikmat. Belum lagi Allah janji pada kita di surat ke-58 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan pada kalian lapangkan majelis, maka lapangkanlah. Maka siapa yang melapangkan majelis, ini melapangkan majelis ini, yayasan, ketua takmir,
para anggotanya, antum yang hadir semua. Ini namanya tafsahu ini. Ini melapangkan majelis. Dan janji Allah, tafassahu lakum. Maka Allah akan melapangkan semua urusannya. Ini nikmat. Dan tidak semua orang mendapatkan. Maka bersyukur kita. Ini baru sebagian nikmat, belum nikmat lainnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu. Banyak, tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita itu bersyukur. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak. Diletakkan di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Semoga yang hadir malam hari ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga bisa optimal di dalam meneladani beliau. Karena apabila kita meneladani beliau, nikmatnya ditambahkan lagi sama Allah. Ada nikmat yang ditambahkan lagi. Apa itu? Hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan kepada hamba-hambaku, fattabi'uni, ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Apabila 5 hal ini kita bisa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, Allah mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Masya Allah. Cinta loh. Hibbu. Cinta. Allah pakai kata cinta di sini. Gambaran cinta di dunia ini yang paling hak itu suami istri. Ini paling hak cintanya. Betul? Coba kita lihat gambaran cinta di suami istri. Saya mau nanya. Hakikatnya uang suami, uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri? Banter sing mburi istri, khawatir dijaluk gitu ya. Waktu uang suami masih pelan dia istri. Begitu uang istri keras. Maka hati-hati ya para suami, jangan gampang pakai uang istri. Karena hakikatnya secara kaidah syar'i, uang suami uang istri. Uangnya istri, uangnya istri. Istri, perhatikan baik-baik. Kalau suami mau pakai uang jenengan, tanyakan statusnya. Mas, iki statusnya aku sedekah apa jenengan utang? Karena uang istri, uangnya istri. Suami-suami lamongan,
gengsi disodakoi istri, langsung bilang utang. Maka kalau mengatakan utang, kumpulkan anak-anak, ambil kertas, tegakkan Al-Baqarah 282, tulis dan saksikan anak-anak, bapakmu utang. Sepekan kemudian suami ditodong istri. Kata suami, apa iki? Nagih. Oh, bukan nagih ini. Ini minta luluran. Keluar dompetnya, Pak. Pekan depan todong lagi. Pomane iki? Facial. Keluar lagi, Pak. Pekan depan todong lagi. Apa ini? Skincare. Keluar lagi, Pak. Pekan depan pedicure sembarang sak kukur-kukur apa dah. Ini kurang. Ini baru cinta manusia. Cinta suami kepada istrinya, dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang cinta ini Allah. Tidak usah minta sudah. Diberi sama Allah. Dan janji Allah ini luar biasa, ketika cintanya sudah dikeluarkan untuk kita, sebab kita mencontoh Rasul, berarti takwa, berarti mengikuti ajaran Rasul. Masuklah derajat muttaqin. Allah mencintai kita. Apa janji Allah? Diletakkan di surat 65 At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila nanti kita ada kesulitan, dibukakan Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan Allah rizki dari arah yang tidak disangka. Dan ini bukan sekali, karena ini mutaaddinya mudhari'. Kalau bahasa Inggris present continuous tense, artinya berkelanjutan, tidak cuma sekali. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Ayat yang kelimanya, dosa dan kesalahan dihapus. Caranya ikuti Rasulullah. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai muqaddimahnya. Ini tadi masih muqaddimah. Tema kita malam hari ini adalah siapa bilang gibah itu dilarang? Siapa bilang gibah itu dilarang? Gibah itu maknanya, saya ambil dari rawahu Muslim. Adruna mal gibah qallallahu wa rasuluhu alimu. Tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, yakrohu qala abrahu ida kana fil ahihi mal gibah. Siapa yang membicarakan seseorang, baik kebaikan maupun keburukan, orangnya tidak ada, gibah. Saya ulang, siapa membicarakan seseorang, baik kebaikannya maupun keburukan, orangnya tidak ada, hukumnya gibah. Nah, kalau membicarakan seseorang, orangnya ada, itu namanya pengumuman. Ya. Saudara, si fulan ini calon ketua RW kita. Nah, itu pengumuman. Ya. Itu udah gibah. Gibah itu dibicarakan, baik maupun jeleknya, orangnya nggak ada. Itu gibah. Dan judul kita malam hari ini, siapa bilang gibah dilarang? Kalau kita lihat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, di ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu tannibu katsiran minadh-dhani. Inna ba'dadh-dhani ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maita fakarimutu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka
Sesungguhnya prasangka itu dosa besar. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing, menggibah di antara kamu sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Tuh. Ternyata dari ayat ini, siapa yang melarang gibah? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Judul kita apa? Siapa bilang gibah itu dilarang? Dalam ayat ini, Al-Jurah 12, yang melarang gibah siapa? Selesai kajiannya. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Kan selesai. Pertanyaannya, siapa bilang gibah dilarang? Allah. Nah, saudara-saudaraku. Namun ada gibah yang Allah izinkan. Tuh kan, kurang enak apa agama kita ini? Siapa bilang gibah dilarang? Allah. Surat 49 ayat 12. Namun ada gibah yang diizinkan. Nah, jadi sekarang kita mulai hati-hati. Gak gampang mencemooh, gak gampang mengolok-olok, tidak gampang menghina, tidak gampang menggunjing dan berkata kotor. Karena mencemooh, menghina, berkata kotor, berkata tidak baik, itu istilah Jepangnya fufu fafa. Maka Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairu aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Iya, jadi jangan mencemooh, jangan menghina, jangan berkata kotor. Karena di Jepang apa istilahnya? Fufu fafa. Nah, saudara-saudaraku, lalu bagaimana gibah yang diizinkan? Karena pada hakikatnya gibah itu membicarakan seseorang, tapi orangnya nggak ada. Ada 7 hal yang mana gibah Allah izinkan. Yang pertama, tadalum. Apa itu tadalum? Tadalum ini yakni terdolimi. Dalam kondisi seseorang terdolimi, maka Allah izinkan menggibah. Saya ulang. Dalam kondisi terdolimi, Allah izinkan seseorang menghibah. Dan ini Allah letakkan di surat An-Nisa surat 4 ayat 148. La yuhibbullah jahra bisyu minal qauli ila man zulim wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang didolimi. Surat An-Nisa 148. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi kalau statusnya terdolimi, boleh menggibah. Contoh, rumahnya kemalingan. Kebetulan di rumah punya CCTV. Tahu pelakunya. Kenal pula. Wih, dilihat, tahu. Maka dia datang ke kantor polisi. Pak polisi, mau lapor pak. Apa bu? Nggak jadi pak polisi, nanti gibah. Kata polisinya, obatnya sudah diminum bu. Ini boleh dibicarakan. Hukum gibah tadi kata Rasul membicarakan seseorang baik ataupun jelek, orangnya tidak ada. Gibah. Nah kalau sekarang statusnya yang dia karena tadalum, terdolimi, dalam surat An-Nisa surat 4 ayat ke 148 tegas Allah mengatakan yuhibbullahu jahra bisyu minal qauli ila man zulim wa kanallahu samian alima. Allah mengizinkan mengatakan sesuatu itu ya secara terus terang. Orangnya nggak ada nih. Karena dia terdolimi. Jadi boleh. Pak polisi mau lapor. Nah gitu. Nah namun kalau dia terdolimi. Ini ceritakan pada orang yang sanggup untuk menyelesaikan masalahnya.
Mungkin Pak RT, Pak RW, kepolisian. Udah cukup ini aja. Jangan semua diceritakan. Tak omongin kan. Itu loh gambarnya. Gibah lagi nanti hukumnya. Nah jadi kalimat Allah mengatakan dengan kalimat kau ilah manzulim, orang-orang terdolim mengucapkan sesuatu itu dalam beberapa kitab mufassir itu ada orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan, bukan nanti jadi bahan gunjingan yang meluas ya. Karena kebiasaan itu jadi meluaskan karena gara-gara begini, Mbak iki tipak no Mbak ini tapi ojo ngomong-ngomong ya Mbak. Oh ndak lah, kok ini ketemu temennya di pasar, Mbak tiba Mbak bla bla bla, tapi ojo ngomong-ngomong Mbak. Ini tadi ketemu di warung, Mbak Masya Allah tiba Mbak bla bla bla, ojo ngomong-ngomong. Lu sak lamongan lo ngerti gara-gara ojo ngomong-ngomong. Jadi gibah lagi nanti hukumnya gitu loh. Sementara hukum itu Allah haramkan, jijik Allah. Nah, sehingga gibah yang pertama yang Allah izinkan adalah ketika terdolimi, dan itu pun menceritakannya pada orang yang tertentu yang nanti dianggap mampu menyelesaikan. Kalau disebar-sebarkan, udah gibah lagi hukumnya. Nih, nah jadi mulai sekarang hati-hati. Gibah itu kan nggak di sini sekarang, di jempol ini loh. Jadi gibah juga ini. Send, forward ini gibah juga nih. Lihat. Maka sekarang kita diizinkan Allah kalau masuk dalam 7 kriteria ini. Kriteria yang pertama, terdolimi. Kriteria yang kedua, menceritakan keburukan sebab sudah berbuat maksiat. Contoh, fulan ini udah luar biasa dia, karena maksiatnya sangat luar biasa, maka ini boleh diceritakan. Untuk apa tujuannya? Supaya nanti dia bisa berubah dan bisa memperbaiki. Itu pun juga menceritakannya tidak pada semua orang, pada sesuatu orang yang didengarkan oleh dia. Mungkin ustadznya, mungkin pamannya, mungkin orang tuanya, yang apabila yang mengatakan ini orang yang didengar, semoga dia menjadi baik. Ini syarat kedua. Jadi jangan kemaksiatan dia diceritakan, itu juga namanya gibah lagi nanti ya. Yang ketiga, meminta fatwa. Fatwa ini yang menggibah siapa? Hindun. Karena Hindun cerita suaminya kepada Rasulullah yang suaminya tidak ada. Menggibah ini Hindun, tapi Allah izinkan, Rasul izinkan karena fatwain, mencari fatwa. Contoh lagi, kalau yang ini punya Bukhari, Fatimah binti Qais radhiyallahu an datang ke Rasul menanyakan begini, Rasul, saya dilamar Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Rasul bilang, Muawiyah, Abu Jaham. Rasul mengatakan Muawiyah ini soleh, Muawiyah ini lembut, miskin, tapi pekerja keras, teguh. Abu Jaham kaya raya, tapi dia ibadahnya bagus juga, cuman gampang nempeleng. Sepengetahuanku, kata Rasul, di istri sebelumnya kalau minta duit ditempeleng dulu, plak, tapi dikasih. Tiap minta tempel lagi, wis duit toh plak, dikasih. Pilih mana? Saya tanya. Dalam hal ini yang menggibah siapa? Fatimah binti Qais atau Rasul? Rasulullah. Karena beliau membicarakan Muawiyah dan Abu Jaham yang orangnya tidak ada. Tapi Allah izinkan karena ini tujuan memberikan fatwa. Maka apa yang terjadi dalam kisah hadis ini? Fatimah binti Qais memilih Muawiyah yang miskin, lembut, penuh kasih sayang, pekerja keras. Ada loh wanita sekarang datang ke ustadznya, Ustadz,
saya dilamar 2 orang. Satunya fulan, satunya fulanu. Oh, saya kenal. Ini miskin, nah, hampir seperti Muawiyah. Kalau ini nempilingan tapi ngasih duit. Wah, saya kira yang ditempiling enggak apa-apa Ustaz. Pokoknya sak tempilingan 5 juta. Mas, 5 juta. Skowe ku plak, keluar 5 juta. Pekan depan, Mas ini tambah lagi 10 juta. 10 plak, gak masalah, sak keplakan selawe, seket, nah, oke lah. Loh, monggo itu pilihan ya. Nah, saudaraku. Jadi ketika fatwain diizinkan sama Allah, boleh karena mencari fatwa. Ya. Yang keempat, untuk peringatan suatu bahaya disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ini boleh. Jadi segala bentuk untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar silakan. Jadi kalau antum terima WA, terima ini, kira-kira ini masuk enggak? Masuk tadalum, enggak masuk. Masuk pemberitaan enggak masuk. Masuk fatwain enggak masuk. Amar ma'ruf mungkar enggak masuk. Jangan diteruskan. Gibah hukumnya. Tapi begitu dia masuk pada unsur fatwain, unsur tadalum, unsur pengenalan, silakan. Ya. Amar ma'ruf mungkar cocok ini untuk amar ma'ruf mungkar, silakan. Yang kelima, menggibah seseorang yang sudah menjalankan maksiat seperti mabuk, judi, mencuri, ya, dan menunjukkan permusuhan pada Islam. Orang seperti ini disebut mujahir. Apa? Mujahir. Jangan keliru loh ya. Kalau mujahir kok ponakane bandeng. Mujahir, bukan mujair. Dan tolong kalau ada orang seperti ini juga jangan dibilang iki ponakane bandeng liwat ini. Itu mujair, Pak. Hati-hati ya. Nah, maka disinilah ketika seseorang yang sudah berani terus terang berbuat maksiat, berani ini, supaya anak kita tidak berteman dengan dia, itu boleh digibahkan. Hati-hati sama si fulan, dia penjudi, dia pemain, dia boleh, karena tujuannya untuk mencegah seseorang dari maksiat yang lain. Termasuk ini ada cerita, Pak, di Surabaya terjadi. Dalam sebuah majelis, orangnya kaya, Pak, artinya ya nggak miskin lah, cukup. Cuman suka mengambil barang milik temannya. Bukan mencuri dia. Apa? Koleksi ya. Pokoknya dia suka diambil itu. Apa? Klepto. Nah, ini dibicarakan waktu itu. Mbak, rumahku kan ada CCTV katanya. Ini loh, Mbak. Diputarkan di HP-nya. Wih, iya, bener. Bener, Mbak. Kemarin beberapa di tempat saya, teman saya menunjukkan lagi. Memang benar si fulan ini yang ngambil memang. Satunya lagi bilang, nah pas bertiga ini cerita tentang si fulan, datang wanita yang lain, anggota taklim yang lain, tanya, ngomong apa ini? Gibah loh. Enggak, Mbak, ini enggak gibah, ini hukumnya boleh. Karena mencegah, ini lihat. Loh, Mbak, besok mau ke rumahku, gitu katanya ini. Nah, nek ngono ring kesono kabeh barangmu, Mbak. Apa yang terjadi? Bener-bener, Pak, diringkesi semua. Jadi kamar tamu, sebelum masuk kamar keluarga ada pintu lagi tambahan. Ini benar-benar dibersihkan, Pak. Cuman dikasih tikar. Begitu datang, tikar toh, Pak, nggak ada lain. Ditanya, mau minum apa, Mbak? Sembarang. Panas apa dingin? Sembarang. Ya, Mbak, saya buatkan. Masuk yang punya rumah, ditutup pintu yang tembusan ke dalam ini, dikunci supaya nggak masuk ke dalam. Dia buatkan minum. Keluar, nggak ada, Pak. Sak kelosone melok hilang. Nah, kalau seperti ini boleh disampaikan nih, Pak. Ini mencegah orang lain untuk tidak sampai didolimi dan dirugikan. Ini diizinkan Allah. Yang keenam, bentuk pengenalan. Bentuk pengenalan boleh. Contohnya, ya kemarin pilkada itu pengenalan tuh. Dibicarakan orang ini kan begini. Itu boleh. Jadi membicarakan seseorang boleh. Ini pernah terjadi, kebetulan terjadi pada diri saya, ya. Boleh ceritakan? Waktu itu saya belum Islam, Pak. Masih ke gereja.
Kami itu punya grup, vokal grup. Anggotanya 5 orang. Yang 3 ini A, B, C. Kebetulan muslim semua 3 ini. Dan A, B, C sudah menikah semua. Yang keempat D, muslim, belum nikah. Yang kelima E, Katolik sendiri Pak, tidak mau nikah, katanya mau jadi pastor. 5 orang nih ya. Nah, ada yang pegang bass, ada yang pegang akord, ada yang rhythm. Yang E ini bagian melodi, finger style ya. Jago dia main itu. Yang ini rhythm. Nah, suatu saat latihan, setiap kali latihan A, B, C 3 yang sudah menikah ini selalu saling bertanya, Mas, dimasak nopo karo bojomu? A bilang rawon. B apa? Soto. Ketika C, kangkung. Latihan berikutnya, hari yang lain ditanya lagi, dimasak apa Mas? A bilang jangan bening. B bilang jangan asem. C, kangkung. Latihan lagi, hari berikutnya lagi, tanya-tanya lagi mereka yang sudah suami istri, masak apa dina iki bojo? Jangan Bali. Yang sini masak apa? Lodeh tewel karo pindang. Sini kangkung. Ini kok setiap kali ditanya kangkung terus. Si E ini beti Pak, beti ini dulu. Ayo latihan di rumahnya C yuk. Apa? Oh, aku pengen ngerti aku. Pengen ngerti apa kata yang lainnya? Enggak, aku nanti tak pura-pura pipis. Kok aku si E nanti tak pura-pura pipis. Masuk ke kamar mandi, mau ke kamar mau buka meja makan. Akhirnya setuju, latihan di rumah C. Setuju. Pas latihan, si E ini yang non muslim sendirian itu, dia bilang, Mas, nunut ke kamar kecil. Silakan. Masuk ke dalam. Terus masuk ke dalam Pak. Saya sengaja lewat meja makan. Saya buka tuh. Oh kok saya. Si E buka tuh. Wih, kangkung beneran Pak. Keluar bilang, gak percaya. Aku juga ikut pipis. Dibuka. Wah. Berapa waktu latihan lagi ke rumahnya dia dibuka kangkung lagi Pak. Oh berarti yang bener. Nah sejak itu si C itu kalau nggak ada orangnya kita cari nang di kangkung gitu Pak. Kalau dia datang, iku kangkung teko. Menjelang sekitar 4 bulan kemudian, setelah istilah kangkung ini terkenal buat dirinya karena bendino dimasakno kangkung. Pas kami berangkat ke Jakarta, waktu itu nasional apa lombanya, sampai di stasiun Purwokerto, itu dia si C ini pamit turun karena kamar mandinya kereta api apalagi gaya baru masa itu Pak, itu sampai tempat WC itu dibuat orang numpang juga, tidak bisa pipis. Di stasiun dia pipis, pas pipis keretanya jalan dia tuh nggak bisa buka, terkunci pintunya. Kita cari, nah di kangkung. Duh kalau no kangkung, itu telepon masih zaman masih pakai muter gini Pak, telepon itu Pak, belum ada HP. Begitu sudah kereta sampai Surabaya, kelurahan ditelepon dari Purwokerto pakai interlokal kalau si C itu naik kereta berikutnya karena kekancingan di stasiun. Berita ini tersebar, orang tanya, C sopo C? Karena ada 4 orang di kampung kita itu yang namanya C semua kebetulan. C sing di, iku lo kangkung. Nah itu boleh Pak. Untuk pengenalan boleh gitu. Jadi dibicarakan untuk menunjukkan pengenal yang mana. Karena banyak Pak, kangkung. Oh, kangkung. Nah, itu baru. Cuman tolong Pak, nanti kalau ada temannya lewat jangan iki lo kangkung lewat, enggak usah. Nanti masuk gibah lagi. Jadi kalau hanya untuk sekedar pengenalan mengetahui supaya tahu itu boleh. Nah, saudara-saudaraku, lalu apa bahayanya gibah ini? Gibah merupakan perbuatan yang tergolong dosa besar. Dosa besar loh gibah itu. 1, Allah akan murka. Ini peringatan Rasul Muhammad SAW kepada kita. Kalau kita masih tetap menggibah, maka akan mendapatkan murka Allah. Yang kedua,
Rasul mengatakan, "Mah sogot fi qulubukum," hatinya keras. Orang yang suka menggibah hatinya keras. Nah kalau hatinya keras ini susah Pak, nerima hidayah, nerima ini. Kemana-mana itu ngomong orang. Ya. Dulu ada namanya sinetron, namanya Busu Bangun. Ya. Sampai orang bilang, itu bojone sampean tak Pak Bangun. Itu Masya Allah, itu kalau menggibah kemana-mana sudah luar biasa. Sampai ketika di luar syuting TV itu, di pasar sampai dilempar orang, ditapuk sepatu bareng. Ya, sukses dia memerankan Ibu Subangun. Nah ini gibah ini hatinya jadi keras. Yang ketiga, Rasul mengatakan bahwa tidak ada kesenangan yang bisa aibnya diumbar, sehingga ini akan menjadi bergibah. Sesuatu yang sangat dirasakan dan dibacakan itu akan berujung kemarahan bagi yang dibicarakan, sehingga akan terjadi pertikaian. Ini bahayanya gibah. Yang keempat, orang yang senantiasa terus menggibah, maka dia akan mudah bermaksiat. Saya ulang nih, orang yang seringkali menggibah, dia akan mudah bermaksiat. Kenapa? Karena aib saudaranya, aib saudara muslimnya, aib saudara temannya, aib dibicarakan. Ini maksiat. Yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang muslim. Ya, ini semua saya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dengan menggibah tanpa sadar seorang sudah menghapus kebaikannya. Perhatikan, menggibah man haidakul gibatun ila qalu fi amuhu idamil kullu amal. Semua amal gibah seseorang ini menghapus amal baiknya. Makanya orang bilang, sampai dirasani, alhamdulillah dosaku hilang. Itu karena Rasul mengatakan, kalau kita dibicarakan orang, difitnah orang, dosa kita berkurang, diberikan kepada yang membicarakan kita. Ya. Dan orang-orang yang bila dicemooh orang, bila dia didolimi, dia gampang memaafkan. Dan ini Allah letakkan di surat 25 ayat ke-67. Maka orang-orang yang dia rendah hati, dia tidak pernah, surat 25 ayat 63, wa ibadur rahman ladina yamsauna alal ardi hauna wa ida qatahamul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang hamba Allah pengasih ini adalah dia tidak pernah sombong, dia rendah hati di bumi ini. Apabila dia diolok-olok, dia difitnah, dia dikata-katai dan dihina, dia justru mendoakan orang tersebut, memberi salam. Angel ini Pak, tidak gampang ini. Ya, kalau kita diolok-olok, pancen ya awakmu iku wedhus, kita balas, kon wedhus gibas lebih nemen. Misalnya, kon itu kucing, kita balas, kon kucing garong lebih nemen. Manakala kita bisa dibegitukan orang, coba kita ikuti perintah Allah di surat Al-Furqan ayat 63. Justru kita doakan dia supaya dapat hidayah. Juga kita mohonkan ampun. Lihat Rasul Muhammad SAW dalam surat Ali Imran, surat ketiga di ayat yang ke-159. Beliau itu luar biasa. Fabima rahmatim minnallahi lintallahum walau kuntak fadul golidul kolbi lan fadum min hauli fa'fu anhum wastafilahum wasaifil amri. Ini Rasulullah. Beliau itu lemah lembut. Ketika diolok-olok, dihujat, diludahi, gak pernah membalas. Justru memohonkan ampunan orangnya. Justru mendoakan supaya orang itu dapat hidayah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasul Muhammad SAW. Ketika seseorang mendolimi kita, Rasul perintahkan kita mendoakan orang itu dapat hidayah dalam kebaikan. Kenapa? Ketika sahabat bertanya, Rasul mengatakan, kalau kamu doakan dia dalam kebaikan, maka nanti dia jadi orang baik. Kalau dia jadi orang baik, anak keturunannya itu lihat bapaknya itu dilihat, contohnya ini loh dilihat baik, anak-anaknya kan baik. Tapi kalau dia itu orangnya bermaksiat, orangnya dolim, orangnya ini mendolimi orang, anaknya pasti nyontoh. Karena nyontoh yang dicontoh itu bapaknya, orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi ketika nanti anak dia dengan anak kita dalam kehidupan bersama-sama di masyarakat, anak-anak orang baik ini akan senantiasa didolimi anak-anak orang yang dolim. Tapi manakala kita mengikuti surat 25 ayat 63 dan surat 3 ayat 159, fasalu fi amri, maka orang itu akan baik nanti.
Kalau dia baik, keturunannya baik, maka anak keturunan ketika ketemu dengan keturunan dia sama-sama baik. Kalau kita terdolimi, man eda ila tadalum enda'ahu ajabahum. Orang yang didolimi itu doanya mustajabah. Jadi kalau kita didolimi, kita marah, ya Allah tolong cemplungkan got. Insya Allah kecemplung got orang ini. Nyongsop beneran orang ini. Tapi dia nanti tidak jadi baik. Tapi cobalah mendoakan mereka, wa'fu anhum wastaghfir lahum, memohonkan ampunan dia, memintakan kepada Allah akan baik. Rasul Muhammad SAW dilempar kepala beliau pakai batu di Tan'im, bocor nggak? Bocor. Balas Rasul, malaikat malah nawari Rasul, apakah berkenan aku balas? Rasul tanya, dengan apa? Aku lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasul? Lah, langsung yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke atas. Faqal, ya Rabbi, Allahumma hdini biqaumin. Didoakan. Coba kita ditawari malaikat, "Le, kowe ditolimi." "Iya, malaikat, aku ditolimi." Langsung gitu. Tak balas, pakai apa? Jabal Uhud. Imbono, Semeru, Arjuna, mblekno sisan. Malah minta imbuh kita. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW mau memaafkan, ya, dan gibah ini luar biasa, dosa besar, haram hukumnya, maka mulai sekarang jangan lagi menggibah, ya, karena ini masuk dosa besar. Nah, saudara-saudaraku, contohlah Rasul Muhammad SAW digibah, dihujat, dikatakan penyihir, dan nggak menggubris. Cobalah kita belajar seperti itu. Mau dikatakan orang tidak usah digubris. Kita dijelek-jelek orang nggak penting, yang penting nggak dijelekkan Allah, itu loh. Nah, ini kita belajar. Nah, saudara-saudaraku, maka apabila kita mampu untuk menjaga ini semua, fa insyaallah amal ibadah kita akan diterima Allah. Sedangkan gibah ini di yang keenam, amal gibah ini ditolak oleh Allah, sehingga Allah akan mengeluarkan murkanya. Dan kembali kepada surat Al-Hujurat di surat 49 di ayat yang ke-12 tadi, Rabbuna wa ta'ala tegas mengatakan bahwa ini dosa besar. Dan Allah mengatakan dengan kalimatnya, ayyuhibu ahadukum ayyakula lama akimaitan fakarimu tuh. Apakah kalian tuh mau makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Allah sampai menggambarkan gibah itu makan dan bangkai saudaranya sendiri. Pasti menjijikkan. Maka Allah katakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka siapa yang pernah menggibah di masa hidupnya dan mungkin pernah seperti itu, cukup satu hal saja, tobat, berhenti. Apakah dosa kita nanti akan tertulis? Tertulis, tetap dosa gibah itu tertulis. Tapi Allah punya janji yang luar biasa. Apa yang sudah kita tobatkan tadi, itu nanti di padang mahsyar tidak dibacakan lagi. Saya ulang, kalau kita sudah pernah kadung menggibah dan kita tobat, janji Allah nanti di padang mahsyar dosa itu tidak lagi dibahas atau dibacakan. Dan ini Allah letakkan di surat 66 At-Tahrim di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha assa rabbukum ayyukafiru ankum wa sayiatikum wa yadkhilakum jannah. Tuh janji Allah. Wahai orang beriman, bertobatlah dengan semurni-murni tobat, maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahan. Artinya dihapus ini tidak hilang dalam catatan amal, tapi nanti tidak dibacakan di padang mahsyar. Ya. Kemudian Allah katakan dan dijanjikan masuk surga. Tapi ini kok terjemahnya assa rabbukum, ini kok mudah-mudahan ya? Enggak. Mudah-mudahan itu tujuannya supaya kita berhati-hati, supaya tidak gampang mengulang kembali. Maka dikasih kata mudah-mudahan. Tapi janji Allah hak. Siapa yang mau mentobatkan dosa dan kesalahannya, pasti dihapus. Ini Allah letakkan di surat 25 ayat 70. Illa man tabah wa amana amilan soliha yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali hamba Allah yang bertobat, beriman, beramal soleh,
maka dosa dan kesalahannya digantikan Allah dalam kebaikannya. Di ayat yang ke-19, surat 19 ayat 60, Maryam, janji Allah masuk surga bukan cuman semoga atau mudah-mudahan seperti dalam surat At-Tahrim, tapi sungguh-sungguh dimasukkan surga. Allah letakkan di surat Maryam, surat 19 ayat 60, ilam man tabah wa amina salihah yadkhuluna jannata la ya'lamuna sayyi'ah. Maka kecuali hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh, aku masukkan surga tanpa didolimi, tanpa dianiaya, tanpa mampir neraka. Ini saudara-saudaraku. Maka kalau mungkin kita dulu pernah secara tidak sengaja ataupun sengaja kita pernah menggibah, kita pernah menggunjing, kita pernah mengolok-olok, maka tobatkan saja. Fa insyaallah pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Allah berfirman dalam surat 39 Az-Zumar ayat 53, kul ya ibadilladina asrafu wala taqnutu min rahmatullah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saudara-saudaraku, dalam hadis qudsi Rasul bersabda, qallallahu azza wa jalla dari Allah, ya ibadi innakum tukhtiuna billaili wa nahar. Hambaku, kalian pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfirlahu dzunuba jami'a. Aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Semoga kita yang memang dulu pernah keliru, kilaf, salah, wajar, maka setelah kita mengetahui ilmunya, tidak lagi kita lakukan. Jangan pernah menggibah kecuali dengan 7 hal tadi. Materi ini boleh diminta ditakmir, ya. Boleh dimiliki siapapun. Sudah saya format dalam bentuk PDF. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kita hidayah, inayah, bimbingan dan pertolongan di setiap amal fardu kita, di setiap amal sunnah kita, dan setiap amal soleh kita di atas Quran, hadis Rasul Muhammad SAW, dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga seluruh amalan kita menjadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.